pernah berada di posisi paling hancur karena orang yang kamu percaya sepenuhnya justru memilih untuk mengecewakanmu. Bukan karena dia tak tahu caramu mencintai, tapi karena dia terlalu yakin kamu akan selalu memaafkan. Dan ketika akhirnya kamu memilih diam, dia baru sadar kehilanganmu bukanlah hal sepele. Video ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah potret nyata dari mereka yang pernah dihancurkan oleh kepercayaan, tapi bangkit dengan ketenangan yang menggetarkan saat kamu dikhianati. Dunia terasa runtuh, tapi tahukah kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena terkadang balasan paling menusuk adalah saat kamu memilih tetap tenang, tersenyum, dan berjalan menjauh tanpa dendam. Dia pikir kamu akan menangis, memohon, mengejar, tapi kamu memilih memaafkan dalam diam dan fokus pada versi terbaik dari dirimu. Dan itulah yang paling membuatnya tak berkutik, karena tak ada yang lebih menyesakan daripada menyadari bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpanya. Video ini akan membawamu menyusuri jalan sunyi seorang yang dikhianati, tapi memilih menjadi kuat. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa seseorang yang hancur bisa berdiri lebih tinggi dan lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Jika kamu sedang dalam fase melepaskan, ditinggalkan, atau dikhianati, tonton video ini sampai habis karena mungkin inilah saatnya kamu menyadari bahwa harga dirimu terlalu mahal untuk diberikan pada seseorang yang tak pernah benar-benar menghargai kehadiranmu. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah membalas kekecewaan dengan penerimaan? Bagikan ceritamu. Siapa tahu kisahmu bisa menguatkan yang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang akan menggugah hati dan menyadarkan jiwa. Yuk simak baik-baik video ini. Nomor 1, ubah cara kamu melihatnya. Mari kita jujur, itu menyakitkan ketika seseorang yang kamu sayangi tidak memenuhi harapanmu. Mungkin dia lupa sesuatu yang penting, membiarkanmu merasa sedih di saat kamu sangat membutuhkannya, atau menjauh tanpa penjelasan. Kekecewaan seperti itu dapat memicu badai emosi, frustrasi, kebencian, bahkan keraguan pada diri sendiri. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa cara kamu merespon di saat-saat ini memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya dirimu sendiri, tetapi juga situasi dan orang lain? Inilah perubahan pola pikir yang perlu kamu buat. Bagaimana jika tindakannya sama sekali tidak tentangmu? Pikirkanlah, bagaimana jika kekecewaannya, penarikan dirinya, atau kegagalannya untuk menindaklanjuti berasal dari perjuangannya sendiri, ketakutan, atau kebingungan? Bagaimana jika pilihannya lebih banyak tentang pertempuran yang dia hadapi di dalam dirinya daripada tentang nilai kamu dalam hidupnya? Para filsuf bijak Stoik yang telah membimbing banyak generasi mengajarkan kita kebenaran yang mendalam ini. Bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Epicurus mengatakan yang terbaik, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Jadi ketika dia mengecewakanmu, ingatkan dirimu bahwa tindakannya adalah bagian dari ceritanya, bukan cerminan harga dirimu. Perspektif ini membebaskanmu dari belenggu rasa sakit yang tidak perlu dan memungkinkanmu untuk mundur dengan kejelasan. Bayangkan, kamu merencanakan malam spesial untuk kalian berdua dan dia membatalkannya pada menit terakhir dengan menawarkan jawaban yang tidak jelas. Maaf, sangat menggoda untuk menganggapnya sebagai hal yang pribadi dengan berpikir dia tidak peduli atau lebih buruk lagi, bahwa kamu tidak cukup baik, tetapi berhentilah sejenak. Bagaimana jika dia kewalahan dengan pekerjaan? Bagaimana jika dia menghadapi sesuatu yang belum dia ketahui cara untuk membaginya? Bereaksi dengan marah atau sakit hati, kamu bisa merespons dengan penerimaan yang tenang. Aku mengerti, beritahu aku saat kamu siap berbicara atau menjadwalkan ulang. Respons itu kuat, bukan karena pasif, tetapi karena berakar pada harga diri dan stabilitas emosional. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak akan terjerumus ke dalam hal negatif atau membiarkan tindakannya menentukan nilai kamu.
Ini bukan tentang memaafkan perilaku buruk. Ini tentang tetap membumi dalam rasa damai kamu sendiri. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Ketika kamu menghadapi kekurangannya dengan penerimaan alih-alih penolakan, kamu mengejutkannya. Mengapa? Karena kebanyakan orang mengira kemarahan adalah respons yang wajar. Mereka jarang bertemu dengan ketenangan dan pemahaman. Kemampuanmu untuk bangkit dari situasi bukan dengan cara yang mengabaikan perasaanmu sendiri, tetapi dengan cara yang mengutamakan ketenangan batinmu yang membedakanmu. Ini tidak berarti kamu tidak memeluk tanggung jawab atau mengomunikasikan kebutuhanmu. Itu berarti kamu mendekati situasi dari tempat yang kuat, bukan dari rasa tidak aman. Kamu berkata, "Aku di sini untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Tetapi aku juga tahu harga diriku dan tidak akan membiarkan hal ini mendefinisikanku." Dengan mengubah cara kamu melihatnya, kamu mengambil kembali kendali atas narasimu. Kamu menjadi penulis responsmu sendiri, bukan korban tindakannya. Dan dengan melakukan itu, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga menunjukkan kepadanya kekuatan karaktermu. Kekuatan yang memerintahkan rasa hormat dan kekaguman. Nomor 2, penerimaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bayangkan dia hanya mengecewakanmu. Mungkin itu penolakan, pembatalan, atau saat di mana tindakannya tidak memenuhi harapanmu. Dia mengharapkan kamu menghargai rasa frustrasi yang biasa, tetapi sebaliknya, kamu merespons dengan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Penerimaan tenang dan mantap. Penerimaan yang tak tergoyahkan ini bukan tentang menekan perasaanmu atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang menguasai emosimu dan menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari situasi. Kebanyakan orang berpikir penerimaan berarti menyerah atau bersikap pasif, tetapi izinkan saya memberitahu kamu. Penerimaan adalah salah satu tampilan kekuatan batin terbesar. Ketika kamu menerima apa yang telah terjadi tanpa perlawanan, kamu menunjukkan bahwa ketenangan pikiranmu tidak dapat dinegosiasikan. Bayangkan skenario, dia membatalkan rencana di menit terakhir, berharap kamu akan marah atau mendesak untuk penjelasan. Sebaliknya, kamu berkata, "Saya mengerti, jangan khawatir, urus apa yang kamu butuhkan." Respons seperti itu jarang terjadi dan sangat berbobot. Ini bukan tentang bersikap acuh tak acuh. Ini tentang menunjukkan pengendalian diri dan rasa hormat, baik untuknya maupun untuk dirimu sendiri. Penerimaan bukanlah kelemahan, ini adalah bentuk ketahanan. Ini mengatakan, aku tidak didefinisikan oleh apa yang terjadi padaku, tetapi oleh bagaimana aku memilih untuk merespons. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terguncang oleh peristiwa eksternal, kamu memancarkan kepercayaan diri, ketenangan, dan harga diri. Ini tidak hanya membuatnya melihatmu untuk kedua kalinya, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Kebanyakan orang tidak pernah berpikir tentang hal ini. Seberapa sering orang berdebat, mengemis, atau mencoba memanipulasi situasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu umum dan melelahkan. Tetapi orang yang dapat mundur, menerima keadaan sebagaimana adanya, dan bergerak maju dengan bermartabat, itulah yang tidak dapat dilupakan. Kebenarannya adalah ketika kamu merespons dengan penerimaan, kamu tidak hanya menjaga kedamaianmu sendiri, tetapi juga menciptakan ruang untuknya merenungkan tindakannya. Dia bahkan mungkin mulai mempertanyakan perilakunya sendiri. Mengapa? Karena ketika kamu tidak bereaksi secara emosional, kamu memaksanya untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang baru saja terjadi. Ketenanganmu menjadi cermin, dan pada saat itu, dia melihat sesuatu yang tidak dia harapkan. Seorang pria yang tidak dikendalikan oleh keadaan. Seneca dengan bijak mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Inilah inti dari stoicisme. Memilih responsmu alih-alih membiarkan situasi memilihnya untukmu. Dengan menerima momen apa adanya, kamu mempertahankan kendali atas dirimu sendiri, dan kekuatan semacam itu bersifat magnetis. Jadi, lain kali dia mengecewakanmu, berikan kejutan. Daripada bereaksi dengan frustrasi atau kekecewaan, tanggapi dengan keanggunan. Terima apa yang telah terjadi, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu adalah jalan yang lebih kuat dan bijaksana. Dia akan terkejut
Dan yang lebih penting, kamu akan pergi dengan harga dirimu yang utuh. Itulah jenis energi yang menarik orang dan membedakanmu dari orang lain. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan merenung. Renungkan gagasan penerimaan sebagai kekuatan. Pikirkan berapa banyak kali kita membiarkan emosi kita menentukan respons kita. Seberapa sering kita bereaksi frustrasi atau mencoba memaksakan situasi agar sesuai dengan harapan kita. Bayangkan kebebasan yang datang dari menguasai emosimu, alih-alih dikuasai olehnya. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Bagaimana kamu mempraktikkan penerimaan di saat-saat kekecewaan? Atau jika ini adalah konsep baru untukmu, bagian mana yang paling berkesan? Bagikan wawasanmu di komentar di bawah ini. Jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, ketik saja ini. Saya memilih penerimaan daripada reaksi. Refleksimu dapat menginspirasi orang lain untuk melihat sesuatu secara berbeda dan siapa tahu mungkin mereka juga mendapatkan beberapa perspektif baru sendiri. Nomor 3, tanggapi dengan kekuatan yang tenang. Ketika seseorang mengecewakanmu, reaksi langsungmu mungkin frustrasi atau dorongan untuk menghadapinya. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada melakukan yang sebaliknya. Jangan menjelaskan dirimu, jangan membantah pendapatmu, dan jangan mengejar penyelesaian. Sebaliknya, biarkan sikap tenang dan mantapmu berbicara untukmu. Ini bukan tentang kelemahan atau apatis. Ini tentang harga diri dan kejelasan. Para Stoik punya istilah untuk pendekatan semacam ini, epatheia. Ini bukan berarti tidak memiliki emosi atau terpisah dari kehidupan, justru sebaliknya. Ini tentang kebebasan dari dikendalikan oleh emosimu. Ini tentang memilih bagaimana kamu merespons daripada dipimpin oleh reaksi impulsif. Ketika kamu mempraktikkan apatheia, kamu tidak mematikan emosimu. Kamu menguasainya. Kamu menjadi mata badai, tenang, mantap, dan tak tergoyahkan. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu sedang kacau. Dia mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau mengecewakan. Mungkin dia membatalkan rencana pada menit terakhir, atau tidak muncul untukmu di saat kamu membutuhkannya. Reaksi yang khas adalah menyuarakan kekecewaanmu, mungkin dengan komentar tajam atau sikap defensif. Tetapi sebaliknya, kamu hanya mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku mengerti." Bukan dengan sarkastis atau dengan kepahitan, hanya penerimaan yang tulus atas momen itu apa adanya. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Respon tenangmu seringkali mengejutkan orang. Mengapa? Karena itu jarang terjadi. Kebanyakan orang terbiasa dengan argumen defensif atau setidaknya reaksi yang terlihat. Tetapi ketika kamu menanggapi dengan kekuatan yang tenang, kamu menunjukkan kepada mereka dan dirimu sendiri bahwa kamu tidak mudah terguncang. Kamu tidak dikendalikan oleh pasang surut momen. Respon semacam ini meninggalkan jejak. Ini bukan tentang berpura-pura atau mencoba untuk terlihat mandiri. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu lebih menghargai kedamaianmu daripada validasi sesaat. Tingkat penguasaan diri ini bersifat magnetis. Hal ini menciptakan ruang untuk refleksi. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untukmu. Dia mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bereaksi seperti yang dia harapkan? Dia mungkin menemukan dirinya tertarik pada energi tenangmu, menyadari bahwa itu adalah kualitas yang langka di dunia yang berkembang dengan reaksi impulsif. Anggap saja itu seperti menanam benih. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya dengan segera, tetapi seiring waktu, responsmu, penerimaanmu akan beresonansi dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh argumen. Dan saat dia merenung, kamu terus maju tanpa beban, bebas untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ingatlah, kamu tidak perlu mengendalikan situasi. Kamu hanya perlu mengendalikan dirimu sendiri. Terima apa yang terjadi dengan kasih karunia, tanggapi dengan kekuatan yang tenang. Itu adalah kebijaksanaan yang tabah dalam tindakan, dan itu adalah jalan menuju keyakinan dan kedamaian sejati. Nomor 4, lepaskan dan naikkan levelmu. Berpegang teguh pada apa yang mungkin terjadi atau apa yang seharusnya terjadi, seperti menyeret jangkar yang berat melalui kehidupanmu. Kamu mungkin berpikir berpegang teguh memberimu kendali, tetapi yang dilakukannya hanyalah membebani kamu. Penerimaan di sisi lain membebaskanmu. Ketika dia mengecewakanmu,
jangan melawannya, dan jangan mencoba untuk memaksakan apa yang tidak bekerja. Sebaliknya, hadapilah dengan kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan. Filsuf Epicurus mengatakannya dengan sempurna. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu. Jadi, izinkan saya bertanya, apa yang ada dalam kekuasaanmu bukan pilihannya, bukan tindakannya, dan tentu saja bukan perasaannya. Yang bisa kamu kendalikan adalah responsmu, energimu, dan bagaimana kamu melangkah maju. Katakanlah dia berjanji untuk hadir untukmu secara emosional, fisik, atau dengan cara lain, tapi dia tidak melakukannya. Kamu bisa berkubang dalam frustrasi, memutar ulang momen itu di kepalamu, dan merasa hancur, atau kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang diajarkan hal ini tentang dia, tentang diriku, tentang apa yang benar-benar pantas aku dapatkan. Jeda itu, pilihan untuk menerima alih-alih menolak, adalah tempat pertumbuhanmu dimulai. Berikut adalah contoh praktisnya. Katakanlah dia membatalkan rencana pada menit terakhir lagi. Alih-alih melampiaskan atau mencoba membuatnya merasa bersalah, kamu menerimanya dengan tenang. Kamu mengatakan sesuatu seperti, "Aku mengerti, jangan khawatir." Lalu kamu mengalihkan energimu. Mungkin kamu menggunakan waktu itu untuk pergi ke pusat kebugaran, membaca buku yang ingin kamu selami, atau mengerjakan sesuatu keterampilan yang membuatmu bersemangat. Kamu tidak melakukan ini untuk membuatnya merasa buruk, atau untuk menunjukkan padanya apa yang dia lewatkan. Kamu melakukannya karena waktumu sangat berharga, dan hidupmu lebih besar dari saat ini. Nah, inilah perubahannya. Ketika kamu fokus untuk naik level, sesuatu tidak hanya berubah dalam dirimu, tetapi juga dalam cara orang lain memandangmu. Ketika dia melihatmu bergerak maju tanpa kepahitan atau kebencian, itu akan menimpanya dengan cara yang tidak dia duga. Orang-orang tertarik pada mereka yang menghargai diri mereka sendiri. Penerimaanmu yang tenang, kemampuanmu untuk melepaskan dan berkembang, berbicara banyak tentang harga diri dan kepercayaan dirimu. Inilah kebenarannya. Kamu tidak membutuhkan validasinya, dan kamu tidak pernah melakukannya. Kekecewaan yang kamu rasakan bukan tentang dia, melainkan tentang harapan yang kamu berikan padanya. Namun ketika kamu melepaskan harapan-harapan itu, kamu membuka dirimu terhadap sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu mulai melihat nilai dirimu dengan jelas, dan kamu menyadari bahwa tindakannya tidak mendefinisikan dirimu. Dengan menerima dan fokus pada pertumbuhanmu sendiri, kamu tidak hanya menunjukkan padanya bahwa kamu tidak akan mengecewakannya, tetapi kamu juga menunjukkan padamu sendiri bahwa kedamaian dan kemajuanmu tidak dapat disentuh. Dan bahwa sahabatku adalah kekuatan utama. Jadi ketika dia mengecewakanmu, jangan biarkan dia mengecewakanmu. Berjuang, jangan melekat. Lepaskan, naik level, dan biarkan dunia melihat kekuatan seorang pria yang menolak untuk ditahan kembali. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan benar-benar meresapinya. Harapan apa yang selama ini kamu pegang yang tidak lagi berguna bagimu? Bagaimana kamu dapat mengarahkan energimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Saya ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar dan bagikan apa yang membuatmu merenungkannya. Atau jika kamu siap untuk menegaskan pertumbuhanmu, ketik saja, "Saya melepaskan dan naik level." Cerita, kekuatan, dan perjalananmu penting. Jangan ragu untuk membagikannya. Mari kita bangun komunitas ketahanan bersama.